98 ya. An'ama 'alaika awalan bil ijadi wa thaniyan bitawallil imdadi. An'ama maringin Allah memberi nikmat alaika kepadamu awalan pertama bil ijad dengan mengada. Wathanian yang kedua bitawallil imdadi dengan kontinunya terus menerusnya imdad anugerah rizki. Dengan diberi terus menerus anugerah oleh Allah, rizki oleh Allah, ya. Karunia dari Allah itu imdad. Waqat wajjaha, waqat dan benar-benar wajah menghadapkan siapa Syekh Mu'ata'illah al-kalama kepada statement, pernyataan fi hadhil hikmah pada hikmah ini ala tariqil khitabi dalam melalui cara khitab, cara khitab, cara dialog. Liyastakhdira huma al-insanu fi nafsihi supaya manusia bisa menghadirkan nikmatul ijad wal imdad itu fi nafsihi pada diri manusia itu. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa manusia maksudnya supaya manusia tadi itu atau maujud tadi yang mukawwan. Yes. Wa ya'lamu dan mengetahui seseorang atau manusia. Annal imdada sesungguhnya imdad itu mutawasilun. Terus menerus, sambung menyambung. Mutawasilun, sambung menyambung, terus menerus. La yatakhallalahu al-inqita'u. Tidak pernah diselingi putus. Memang napasmu pernah putus. Yo, kelepek-kelepek kalau kita putus ya. Nggak pernah putus napas kita itu. Terus nyambung. Terus nyambung. Ada yang pernah putus sebentar, Pak. Putus pun tetap napas putus. Tapi anugerah Allah yang lain kan tetap. Ya. Karena anugerahnya Allah kan bukan cuma napas. Ya, bukan hanya napas, tapi segala hal yang membuat kita itu bisa menjadi terus ada. Nah, itu banyak unsurnya. Ya, unsur zahir, unsur batin. Ya. Itu. Kalau dibaca di kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, itu Al-Arif Billah Ibnu Ajib Al-Hasani. Beliau menjelaskan nikmatul ijad itu dengan sangat detail. Kita mengada itu, menjadi ada itu seru ya, kalau kita mikirnya secara lebih mendetail. Kamu mungkin tidak menganggap itu persoalan terlalu serius. Karena kamu memang tidak pernah mikir serius. Betapapun kehadiranmu itu sangat serius, ya tetap dianggap nggak serius gitu loh ya. Karena kamu belum bisa memahami itu. Kalau kamu belajar ilmu kedokteran, ya, kamu mempelajari bagaimana sperma itu bisa cocok sama sel ovum. Padahal tidak pernah saling bertemu. Wong bertemu aja kadang-kadang gak cocok kok, gitu loh ya. Loh itu mesinnya dari mana, mesin produksinya kok bisa matching? Kamu kira gampang? Ya. Kenapa sel ovum perempuan itu tidak bisa dibuahi oleh selain manusia? Ya, karena ada struktur dan tingkat keasaman yang tidak bisa
ditembus oleh sperma binatang. Kalau sperma binatang yang masuk mati. Ya, mati karena tingkat keasaman di dalam diri perempuan itu akan membunuh. Lo coba. Jadi itu ada ukuran tertentu. Sehingga bisa nembus itu harus ada ukuran tertentu. Lo terus yang nyiptakan ukuran lo sopo? Belum ada penelitian. Betul lo ya. Untuk bisa menjadi sel sperma yang memiliki tingkat keasaman tertentu sehingga dia bisa hidup dan bisa menembus sel ovum, itu kan harusnya by riset. Terus yang riset siapa? Bentuknya sel ovum itu ditiru oleh itu apa jenenge ngono iku sing Apollo. Apollo itu niru sperma. Sperma itu kalau nembus nanti yang bagian belakang sebagai pendorong, mesin pendorong itu nanti lepas. Kemudian tinggal inti kepalanya kemudian menembus, melebur gitu. Itu persis ditiru. Jadi kalau Apollo itu mau naik, itu nanti kan meledak dia saat. Itu ekornya itu menjadi pendorong. Nanti yang satelitnya kan tinggal kepalanya saja. Baru menembus, bisa menembus atmosfer. Itu enggak gampang. Kamu kalau mikir itu, lo bisa sampai jadi begini, ini urusannya panjang. Itu loh. Baru mikir sperma dengan ovum saja, udah mumet kita. Ini udah mumet kok bisa begitu. Loh karena kita memang enggak pernah mikir, jadi ya kayak biasa-biasa saja kok Pak. Orangnya tiap hari lahir, bukan begitu. Tuhan begitu, kamu enggak bisa banyak syukur kalau gitu. Ya, karena kamu enggak mau tafakur ya, kepada apa-apa yang ada di sekitarmu. Sehingga alhamdulillahmu dangkal. Ya, alhamdulillahmu itu enggak ngeresep ke dalam karena kefahamanmu terhadap rahmat Allah dangkal. Gitu loh ya. Nikmatul ijad itu kalau orang yang ngerti dalam, alhamdulillah atas nikmatul ijad itu seru. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabb. Sampai dari sperma ketemu ovum terjadi fertilisasi. Fertilisasi kemudian terjadi mitosis. Itu mikir gimana satu sel kemudian mengalami pembelahan sel, bagaimana gen yang ada pada suami itu kemudian menurun kepada anak. Oh itu ruwet sekali. Bagaimana ternyata setiap kita ini mewarisi gen dari bapak kita, mbah kita sampai turunan. Sekarang teori genetik bisa melacak 100 tahun yang lalu mbah kita siapa itu ketemu. Ya, ketemu. Karena memang tidak bisa orang mengingkari. Kalau kamu memang keturunannya Rasulullah, mbah hidungmu nyungsep ke dalam, ya tetap haplogrupmu, haplo genetikmu itu pasti C. Ya, karena semua keturunan Rasul setelah diteliti J semua. Gitu loh. Sehingga kalau kemudian ada orang ngaku keturunan Rasulullah tapi kok enggak C, itu ya mumet. Pakar-pakar genetika jadi mumet. Nah itu yang jadi persoalan. Nggak bisa. Allah itu sudah memberi tanda. Beri tanda, jadi sudah ada. Ya, nggak bisa, tapi memang itu tadi ya. Saya nginget-nginget orang, lupa namanya. Saya lupa. Kalau saya tidak salah, salah satu pendiri Toriko, saya lupa, Rogi Toriko. Pas siapa ya? Ya saya tidak berani nyebut, saya lupa. Beliau itu setelah dilacak nasabnya, itu
itu nasab dari pihak ibu dari Rasulullah. Ya, tapi dari pihak ibu. Tapi dari pihak ibu ternyata ya bisa jadi wali besar. Ya. Berarti betul kalau madhabnya ulama Al-Azhar, keturunan Rasulullah itu tidak harus dari jalur laki. Jalur perempuan juga tajam. Karena itu istilahnya kelompok ahlu sunnah wal jamaah, dzurriyyah Rasul itu tidak pandang laki-laki, tidak pandang perempuan. Sehingga istilahnya nutfah nubuwah ini, nutfah nubuwah. Ya, tapi wallahu alam gitu. Tapi saya mau menjelaskan bukan itu. Yang mau saya beritahu betapa serunya Allah memberikan rahasia wujud itu. Ya. Memberikan rahasia wujud itu. Sampai mitosis jadi zigot, dari zigot jadi embrio. Itu mengagumkan. Ya. Kamu tidak pernah melihat itu perkembangan janin dari mulai setitik sampai menjadi gede kayak kamu. Psikologi perkembangan biasanya ada ya, di kedokteran juga ada. Itu dilihat itu, wah, itu sangat mengagumkan. Ya, sangat mengagumkan. Jadi mengada itu saja sudah istimewa. Dilihat dari adanya nikmatul ijad, tapi dilihat dari terus berkembang dan membutuhkan segala sesuatu itu nikmatul imdad. Coba saja kalau bayi itu lahir prematur, butuh uang berapa? Coba saja kalau misalnya ada orang yang spermanya tidak bisa ketemu sama sel ovum, tidak bisa jadi-jadi. Nah itu kalau bayi tabung ya 80 juta ke atas. Paling murah 80 juta katanya. 80 juta itu yang tanpa resiko ditanggung penumpang. Gitu loh ya. Tapi kalau yang sudah dengan berbagai garansi itu 100 juta ke atas bisa 200 juta. Terus saya nggak cerita, nggak jadi kawin kamu kalau ceritanya itu deh. Makanya orang itu kalau punya anak itu udah nikmatul ijad besar ya. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Itu secara fisik loh ya. Belum ngomong secara ruhani. Padahal kamu itu ada fisiknya, ada ruhnya. Lah terus ruhmu itu dari mana? Badan itu kalau ditinggal ruh itu ya kayak teman kita. Ya wis, bubar kehidupan. Loh, ruh itu lebih misteri lagi. Lebih seru lagi. Singkatnya singkat, roh itu adalah sirrun min asrorillah. Lah itu repot. Lah kamu bisa punya sirrun min asrorillah. Di batinmu, itu apa enggak? Karunia besar. Oh besar banget itu ya. Lah terus kamu jadi eksperimennya Allah yang terakhir dan paling sempurna. Di mana di situ ditempatkan sirrum min asrorillah di dalam badan kasar yang bernama jisim, jasad manusia. Itu juga seru lagi urusannya. Terus diberi tugas sebagai khalifah fil ard. Seru lagi urusannya. Masya Allah ya. Jadi memang nikmatul ijad itu. Jadi kalau kita bunyi alhamdulillah. Oleh duit akeh tah. Yun jangan nunggu oleh duit akeh alhamdulillah itu. Pokoknya alhamdulillah. Wis banyak nikmat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Gak bisa kamu itu. Wa ya'lamu annal imdada, dan seseorang mengetahui sudah ya. Tidak sudah tadi ya, mutawasilun la yatakhallalahu ingkita ya. Bahwa imdad terus menerusnya anugerah Allah kepada maujudat yang diwujudkan Allah itu terus menerus
terselingi oleh putus. Faya'rifu min nafsihi, faya'rifu maka mengetahui siapa manusia, seseorang min nafsihi dari dirinya, mengetahui al-faqatad dzatiyata, ya. Kebutuhan, kefakiran, faqah al-faqr, ya. Kebutuhan yang hakiki. Ya. Sehingga orang itu setelah mengerti bahwa dia itu tidak bisa lepas dari nikmat ijad wa nikmat imdad, maka kamu jadi bisa tahu bahwa kamu itu sangat membutuhkan. Ya. Secara dzatiyah kamu itu tercipta dalam ketergantungan yang amat sangat kepada Allah. Ya. Kamu, saya, ini adalah makhluk yang memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah. Nah itu namanya al-faqr. Punya kebutuhan mutlak kepada Allah. Al-faqr. Wahia an-natijatu allati qasadaha al-musannifu min hadhil muqaddimat. Ini adalah natijah, kesimpulan yang Syekh Ibnu Athaillah memaksudkan, ya, al-musannif Syekh Ibnu Athaillah memaksudkan, ya, dengan muqaddimat, dengan pendahuluan seperti di bawah ini, ya termasuk yang tadi juga, ya. Adanya penjelasan Syekh Ibnu Athaillah tadi, kamu tidak bisa lepas dari dua nikmat, tidak bisa keluar dari dua nikmat, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Itu tujuannya Syekh Ibnu Athaillah ngajari begitu itu supaya kamu sadar bahwa kamu itu amat sangat butuh Allah. Bahwa secara hakikinya, secara dzatiyahnya kita ini adalah makhluk iftiqar, makhluk yang sangat butuh Allah. Nah, sebagaimana dinyatakan di bawah ini.